Permisi, silahkan dibaca. Apa nih? Wow, penasaran? Ini adalah Rapor Perekonomian Indonesia 2022. Hutang luar negeri Indonesia turun hingga sekitar 2,22% secara tahunan pada kuartal 3 2022. Posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 3 2022 tercatat sebesar 394,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi hutang luar negeri pada triwulan 2 2022 sebesar 403,6 miliar dolar AS. Tercatat ada 4 negara kreditur yang telah berkomitmen menghapus hutang Indonesia, antara lain Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Wah, baik banget ya mereka. Tapi tunggu dulu, gak mungkin dong mereka cuma-cuma menghapuskan hutang Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan bahwa penghapusan hutang Indonesia tersebut dilakukan lewat program debt swap dengan total 175 proyek. Debt swap dengan kreditur Jerman dilakukan untuk beberapa proyek pendidikan, edukasi, global fund, dan kesehatan. Proyek bersama Italia meliputi housing dan settlement. Proyek dengan Australia berkaitan dengan kesehatan atau debt to health, sementara dengan Amerika Serikat merupakan debt to tropical forest. Masuk ke kuartal 1, BPS mencatatkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,01% secara tahunan atau year on year. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pertumbuhan ini melampaui negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan sejumlah negara ASEAN. Berdasarkan lapangan usaha, hampir seluruh sektor dari supply side meliputi transport dan pergudangan, industri jasa, pertanian, serta konstruksi tumbuh positif. Dari segi demand side, konsumsi rumah tangga positif, PMTB atau investasi serta ekspor-impor juga positif. Adapun tercatat, inflasi volatile food pada bulan April sebesar 5,48%, administrated price 4,83%, dan inflasi inti 2,6%. Dengan demikian, inflasi rata-rata di bulan April sebesar 3,47%, yang berarti masih dalam range APBN yaitu 3 plus minus 1%. Selain itu, pasar tenaga kerja Indonesia juga berkembang, tampak dari peningkatan angkatan kerja sebanyak 4,20 juta orang dan tambahan pekerja sebanyak 4,55 juta orang pada Februari 2022. Artinya, hampir seluruh angkatan kerja itu bisa diserap. Secara rinci, pekerja penuh waktu sebanyak 88,42 juta orang atau meningkat sebanyak 4,28 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 36,54 juta orang atau bertambah 1,04 juta orang, sedangkan yang setengah menganggur menurun menjadi 10,65 juta orang atau turun 0,77 juta orang. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia atau ADB, dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Masuk pada kuartal kedua, perekonomian Indonesia tumbuh 5,44% secara tahunan, dan secara triwulanan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,73%. Produk domestik bruto harga konstan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, yakni sebesar 2,924 triliun rupiah. Capaian ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dan terus meningkat. Konsumsi dan ekspor merupakan penopang utama perputaran ekonomi pada triwulan 2 tahun 2022, berkat kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei lalu. Konsumsi rumah tangga yang mengalami perkembangan sebesar 5,51% menunjukkan bahwa tren perekonomian rumah tangga yang semula terdampak COVID-19 telah kembali normal. Sementara itu, peningkatan ekspor Indonesia dipengaruhi faktor kenaikan harga komoditas dan kapasitas output di berbagai sektor. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah positif, dengan data ketimpangan ekonomi antar wilayah berkurang, terutama antara wilayah Jawa dengan wilayah luar Jawa.
terbukti dari ekonomi Maluku dan Papua yang tumbuh hingga 13,01%, serta Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 3,94% berkat sektor pariwisata yang kian membaik pasca COVID-19. Ditinjau dari sisi demand dan sektoral, industri pengolahan tumbuh positif sebesar 4,01%. Berkat pelonggaran syarat mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri, sektor transportasi dan pergudangan juga tumbuh sebesar 21,27%. Akomodasi makan minum juga bertumbuh 9,76%. Indikator lain dari kemajuan ekonomi Indonesia, yakni indeks kepercayaan konsumen yang menunjukkan angka baik, yaitu 128,2, dan indeks penjualan retail 15,42. Selain itu, permintaan terus meningkat hingga menjadi insentif bagi industri untuk meningkatkan produksi, tercermin dari Purchasing Manager Index atau PMI yang mengalami ekspansi. Surplus pada data transaksi berjalan, neraca perdagangan, dan cadangan devisa juga menjadi indikator kemajuan perekonomian Indonesia di kuartal 2 2022. Pemulihan dunia usaha semakin terlihat dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 10,7% secara tahunan per Juni 2022 dengan tingkat NPL terjaga di bawah 3%. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, realisasi KUR per Juli mencapai 209,05 triliun rupiah atau sekitar 56% dari target tahun 2022 sebesar 373,17 triliun rupiah. Kredit usaha telah diberikan kepada 4,4 juta debitur. Sedangkan total outstanding per 31 Juli 2022 sebesar 530 triliun rupiah. Dari segi kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran menurun. Strategi dan kebijakan utama yang dilakukan pemerintah antara lain melonggarkan mobilitas masyarakat, mempersiapkan transisi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dari era pandemi menuju new normal, serta mendorong daya beli masyarakat kelompok 40% terbawah melalui program PEN pada klaster perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar 63,7 triliun rupiah untuk bantuan BLT minyak goreng, BLT desa, BTP KLWN, dan Kartu Prakerja. Pemerintah juga menyusun langkah-langkah responsif untuk menahan kenaikan harga pangan dan energi dengan penambahan subsidi, program Kartu Prakerja, pengembangan UMKM melalui peningkatan plafon KUR sebesar 373,17 triliun rupiah pada tahun 2022, dan penyelenggaraan program Bangga Buatan Indonesia, serta penyelenggaraan program proyek strategis nasional untuk membangun infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2022 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Adapun dua negara penggerak ekonomi, yaitu China dan Amerika Serikat, sedang dalam situasi stasioner. Pemerintah berharap hal tersebut tidak berdampak pada perekonomian ASEAN. Selanjutnya masuk ke kuartal ketiga. Perekonomian Indonesia pada triwulan 3 2022 berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 5.091,2 triliun rupiah atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.976,8 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia triwulan ketiga 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,81%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa, kesehatan, dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,12%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,22%. Sampai dengan triwulan 3 2022, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,40%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 20,97%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 19,57%. Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan 3 2022 mengalami peningkatan di seluruh provinsi, di mana kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 56,30% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76% year on year atau secara tahunan.
Prestasi Indonesia di bidang ekonomi yang selanjutnya dan masih hangat diperbincangkan adalah G20 atau Group of 20. Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral di bidang perekonomian yang bertujuan memastikan dunia keluar dari krisis serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Indonesia adalah salah satu dari anggota Group of 20 bersama dengan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Pada 15-16 November 2022, Indonesia telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Group of 20 di Bali yang sekaligus membawa dampak langsung berupa peningkatan pendapatan sektor pariwisata dan produk lokal, terutama di wilayah Bali dan sekitarnya, terjadinya diskusi antar pemimpin Group of 20 menuju kerjasama ekonomi, pembuktian resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, menjadi awal dari pengakuan status Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia, kemudian juga menjadi pembuktian kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi, menjadi fokus perhatian dunia atau bisa dikatakan sebagai ajang untuk showcasing, dan yang terakhir juga pemulihan keyakinan para pelaku ekonomi pasca pandemi. Perekonomian Indonesia sepanjang 2022 telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Harapannya ke depan, perekonomian Indonesia terus membaik hingga dapat menunjang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian rapor perekonomian Indonesia 2022. Terima kasih.